Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Yulian Oktaviani dalam video pembelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang tirani matahari terbit, yaitu pelajaran sejarah Indonesia di kelas 11. Nah, materi ini merupakan bagian yang kedua setelah pada video sebelumnya Ibu sudah membahas tentang kedatangan Jepang ke Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, Ibu akan membahas tentang organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Ada satu perkembangan yang berbeda apabila kita memahami perkembangan organisasi pergerakan antara zaman kolonial Belanda dengan era pendudukan Jepang. Pada masa kolonial Belanda, umumnya organisasi pergerakan yang muncul dan berkembang diprakarsai oleh para pejuang rakyat Indonesia. Tetapi pada zaman Jepang, banyak organisasi atau perkumpulan yang berdiri diprakarsai oleh Jepang. Sementara para tokoh Indonesia mencoba memanfaatkan organisasi itu untuk kepentingan perjuangan. Hal ini juga tampak berhubungan dengan perkembangan pandangan sikap para tokoh Indonesia dalam menghadapi pendudukan Jepang. Banyak di antara para tokoh Indonesia yang mencoba memanfaatkan masa pendudukan Jepang untuk melanjutkan perjuangan menuju kemerdekaan. Mereka mengambil sikap dan strategi bekerja sama dengan Jepang. Nah, ada apa saja sih organisasi-organisasi yang dibentuk pada masa pendudukan Jepang? Nah, ini dia. Yang pertama yaitu organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Hayo, ada apa saja? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada Gerakan 3A. Gerakan 3A ini dibentuk pada tanggal 29 April 1942. Pembentukan Gerakan 3A digagas oleh Kepala Departemen Propaganda Jepang, yaitu Hitoshi Shimizu. Gerakan 3A memiliki 3 semboyan, yaitu Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Pimpinan Gerakan 3A bagian propaganda Jepang telah menunjuk bekas tokoh Parindra Jawa Barat, yaitu Mr. Syamsuddin sebagai ketua, dan dibantu beberapa tokoh lainnya, seperti K. Sultan Pamuntjak dan Muhammad Saleh. Kemudian, apa sih tujuan dari Gerakan 3A itu? Ada yang tahu anak-anak? Nah, ini dia tujuan Gerakan 3A. Yang pertama tentunya untuk menarik simpati dari rakyat Indonesia. Yang kedua, memberikan jaminan keamanan bagi bangsa Indonesia. Yang ketiga, meyakinkan bahwa bangsa Indonesia itu bahwa Jepang merupakan negara terkuat di Asia. Yang keempat, memberikan tempat bagi pemimpin Indonesia di dalam pemerintahan. Dan yang terakhir tentunya yaitu menarik simpati para pemimpin pergerakan nasional. Akan tetapi, Gerakan 3A itu tidak bertahan lama. Bagaimana sih akhir dari Gerakan 3A? Akhir dari Gerakan 3A ini dikarenakan karena rakyat kurang bersimpati. Gerakan ini terlalu menonjolkan Jepang dan bukan gerakan kebangsaan. Bagi golongan intelektual yang bergerak dalam politik, 3A gerakan ini juga dianggap kurang menarik karena tidak ada manfaat dalam perjuangan mencapai cita-cita kemerdekaan. Maka pada akhir tahun 1942, Gerakan 3A resmi dibubarkan. Nah, berikut adalah tokoh Gerakan 3A antara lain Mr. Syamsuddin. Oke, setelah kita membahas tentang Gerakan 3A, kita akan berlanjut ke organisasi yang kedua, yaitu PUTRA. atau Pusat Tenaga Rakyat.
Putra atau Pusat Tenaga Rakyat didirikan pada tanggal 16 April 1943 dan dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki oleh 4 serangkai, yaitu Soekarno, Muhammad Hatta, Kiai Haji Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara. Putra juga mempunyai beberapa nasihat yang berasal dari orang-orang Jepang, seperti Esmiyoshi, Ge Taniguchi, kemudian ada Ichiro Yamasaki, dan Akiyama. Gerakan Putra ini tidak dibiayai oleh pemerintahan Jepang. Walaupun demikian, para pemimpin bangsa diperbolehkan untuk menggunakan fasilitas Jepang seperti koran dan radio. Dengan cara ini, para pemimpin dapat berkomunikasi secara leluasa kepada rakyat. Kemudian, apa sih tujuan dari Putra itu? Adapun tujuan dari Putra yaitu membangun dan menghidupkan kembali hal-hal yang dihancurkan Belanda. Menurut Jepang, Putra bertugas untuk memusatkan segala potensi rakyat guna membantu Jepang dalam perang. Kemudian yang kedua, selain tugas propaganda, Putra juga bertugas untuk memperbaiki bidang sosial ekonomi. Dan pada akhirnya, Gerakan Putra ternyata berhasil mempersiapkan mental masyarakat untuk menyambut kemerdekaan 2 tahun kemudian. Jepang menyadari Putra lebih banyak menguntungkan bagi pergerakan nasional dibandingkan untuk kepentingan Jepang sendiri. Maka pada tahun 1944, Jepang membubarkan Putra. Melalui badan propaganda Jepang ini, bahasa Indonesia mulai tersebar di kalangan masyarakat Indonesia, sekaligus pula membuat nasionalisme Indonesia semakin kuat. Nah, anak-anak, inilah tokoh dari Putra. Ada Soekarno, Muhammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dan Kiai Haji Mas Mansur. Setelah kita tadi membahas tentang Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, selanjutnya kita akan membahas tentang Majelis Islam A'la Indonesia atau yang disingkat MIAI. Berbeda dengan pemerintah Hindia Belanda yang cenderung anti terhadap umat Islam, Jepang lebih ingin bersahabat dengan umat Islam di Indonesia. Dan pada tanggal 4 September 1942, MIAI diizinkan aktif kembali. Dengan demikian, MIAI diharapkan segera dapat digerakkan sehingga umat Islam di Indonesia dapat dimobilisasi untuk keperluan perang. MIAI menjadi tempat bersilaturahmi, menjadi wadah tempat berdialog dan bermusyawarah untuk membahas berbagai hal yang menyangkut kehidupan umat. Semboyan yang terkenal yaitu berpegang teguhlah kamu sekalian pada tali Allah dan janganlah terpecah belah. Dengan demikian, pada masa pendudukan Jepang, MIAI berkembang dengan baik. Adapun kantor pusatnya semula yang berada di Surabaya, kemudian dipindahkan ke Jakarta. Adapun tujuan dari MIAI atau Majelis Islam A'la Indonesia yang pertama yaitu menempatkan umat Islam pada kedudukan yang layak dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua, mengharmoniskan Islam dengan tuntutan perkembangan zaman. Yang ketiga, ikut membantu Jepang dalam perang Asia Timur Raya. Adapun program-program MIAI, yaitu yang pertama yaitu pembangunan Masjid Agung di Jakarta, yang kedua mendirikan universitas, dan yang ketiga membentuk Baitul Mal. Dari ketiga program ini yang mendapatkan lampu hijau dari Jepang hanya program yang ketiga. Nah, anak-anak, berikut adalah tokoh dari Majelis Islam A'la Indonesia. Antara lain ada Kiai Haji Mas Mansur, ada Kiai Haji Muhammad Dahlan, ada Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan ada Wewondo Amiseno. Kemudian bagaimana sih akhir dari MIAI itu? Nah, ini dia. Arah perkembangan MIAI ini mulai dipahami oleh Jepang sebagai organisasi yang tidak memberikan kontribusi terhadap Jepang.
Hal tersebut tidak sesuai dengan harapan Jepang, sehingga pada November 1943 Miyai dibubarkan. Dan sebagai penggantinya, Jepang membentuk Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Harapan dari pembentukan majelis ini adalah agar Jepang dapat mengumpulkan dana dan dapat menggerakkan umat Islam untuk menopang kegiatan perang Asia Timur Raya. Nah, itu tadi dari akhir Mei. Kemudian kita akan beranjak membahas tentang Masyumi. Nah, Masyumi dibentuk pada tanggal 24 Oktober 1943. Masyumi ini seperti tadi yaitu sebagai pengganti dari Majelis Islam A'la Indonesia. Ketua dari Masyumi adalah Hasyim Asy'ari dan wakilnya dijabat oleh Kiai Haji Mas Mansur dan Wahid Hasyim. Organisasi ini dimanfaatkan oleh para tokoh pergerakan nasional Indonesia untuk mengkonsolidasikan organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, Persatuan Indonesia, dan Sarekat Islam. Masyumi memiliki visi bahwa setiap umat Islam diwajibkan untuk jihad fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah dalam berbagai bidang termasuk dalam bidang politik. Nah, ini dia anak-anak tokoh-tokoh dari Masyumi. Ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Mas Mansur, Wahid Hasyim, dan Ki Bagus Hadi Kusumo. Nah, selanjutnya organisasi apa sih? Yang selanjutnya yaitu organisasi Jawa Hokokai atau yang sering disebut Himpunan Kebaktian Jawa. Jawa Hokokai didirikan pada tanggal 8 Januari 1944. Dibentuk oleh Jenderal Kumaikichi Harada. Jawa Hokokai adalah organisasi pusat yang anggota-anggotanya terdiri atas bermacam-macam hokokai atau himpunan kebaktian sesuai dengan bidang profesinya. Misalnya ada Kyoiku Hokokai atau kebaktian para pendidik guru-guru. Dan ada isi hokokai atau wadah kebaktian para dokter, dan yang lain sebagainya. Untuk menghadapi situasi perang, Jepang membutuhkan persatuan dan semangat segenap rakyat, baik lahir maupun batin. Rakyat diharapkan memberikan dharma baktinya terhadap pemerintah demi kemenangan perang. Kebaktian yang dimaksud yaitu memuat 3 hal, yaitu mengorbankan diri, mempertebal persaudaraan, dan melaksanakan suatu tindakan dengan bukti. Dan ini dia program-program dari Jawa Hokokai, yaitu melaksanakan segala tindakan dengan nyata dan ikhlas demi pemerintah Jepang. Kemudian yang kedua, memimpin rakyat untuk mengembangkan tenaganya berdasarkan semangat persaudaraan. Dan yang ketiga, memperkokoh pembelaan tanah air. Dan ini dia tokoh-tokoh dari Jawa Hokokai. Antara lain ada Soekarno, ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan tadi pembentuknya adalah Kumaikichi Harada. Nah, itu tadi anak-anak pembahasan tentang organisasi bentukan Jepang yang bersifat sosial kemasyarakatan. Nah, anak-anak, pembahasan selanjutnya yaitu tentang organisasi semi militer. Hayo, ada yang tahu apa saja sih organisasi semi militer bentukan Jepang? Iya, betul sekali. Ada Seinendan. Mari kita bahas satu persatu. Organisasi bentukan Jepang yang bersifat semi militer antara lain ada Seinendan. Organisasi Barisan Pemuda ini dibentuk pada tanggal 9 Maret 1943. Seinendan dibina oleh Menteri Dalam Negeri bagian pengajaran, olahraga, dan Seinendan. Sementara itu di daerah dipimpin oleh Shochokan atau Kepala Pemerintahan Wilayah Administratif. Untuk memajukan Seinendan, pemerintah Jepang memperluas Seinen Kunrensho atau lembaga pelatihan pemuda
menjadi Chuo Seinen Kunrensho atau Lembaga Pusat Pelatihan Pemuda. Di lembaga inilah para kader pimpinan Seinen dan daerah dilatih. Para pemuda yang direkrut kemudian mendapat latihan militer bagian dasar tanpa menggunakan senjata. Jumlah anggota Seinen dan tercatat mencapai 3.500 orang dan kemudian berkembang hingga jumlahnya mencapai 500.000 orang pada akhir pemerintahan Jepang di Indonesia. Dalam melakukan perekrutannya, Seinen dan beranggotakan para pemuda yang berumur 14 sampai 22 tahun. Berikut ada foto tentang Seinen dan. Nah, organisasi yang kedua yaitu ada Keibodan. Keibodan merupakan barisan pembantu polisi yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943. Tujuan utamanya adalah membantu tugas kepolisian Jepang di Indonesia, misalnya mengatur lalu lintas dan pengamanan desa. Dalam melakukan perekrutannya, Keibodan berasal dari para pemuda Indonesia yang berusia 23 sampai 25 tahun dengan syarat utama menjadi anggota Keibodan adalah sehat secara fisik dan berkepribadian baik. Kemudian, organisasi semi militer yang selanjutnya yaitu Fujinkai. Organisasi bentukan Jepang khusus para wanita atau biasa disebut Perkumpulan Wanita atau Fujinkai dibentuk pada bulan Agustus 1943 dengan anggota para wanita yang berumur 15 tahun ke atas. Fujinkai melakukan tugas-tugas sosial seperti pemberantasan buta huruf, membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan, menggalakkan berkebun, dan lainnya. Namun, dalam perjalanannya, Fujinkai juga dilatih pendidikan militer sederhana saat kondisi mulai memanas untuk membantu perang melawan sekutu pada tahun 1944 dan menjadi pasukan Srikandi. Dalam pertempuran, Fujinkai bertugas melakukan mobilisasi tenaga perempuan untuk mendukung tentara Jepang dalam Perang Pasifik. Tugas lainnya adalah menjadi tim paramedis, memasak, serta memberikan hiburan pada tentara Jepang dan peta. Pada masa kemerdekaan, Fujinkai dibubarkan setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Dan pada Kongres pada 16 Desember 1945, mantan Fujinkai kemudian bergabung menjadi Persatuan Wanita Indonesia atau Perwari. Berikut ada foto dari Fujinkai. Selanjutnya yaitu ada barisan pelopor atau Shuishintai. Shuishintai ini dibentuk Jepang pada tanggal 1 November 1944. Barisan pelopor ini dipimpin oleh I.R. Soekarno, Sudiro, Dr. Muwardi, R.P. Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Buntaran Martoatmojo. Barisan pelopor tidak mengenakan seragam khusus layaknya sebuah pasukan, melainkan hanya menggunakan lencana kepala banteng di dalam lingkaran yang dipasang pada baju bagian dada sebelah kiri sebagai cirinya. Pada akhir tahun 1945, barisan pelopor memiliki anggota kurang lebih berjumlah 60.000 orang pemuda. Shuishintai dikerahkan untuk mendengarkan pidato dari pemimpin-pemimpin nasionalis. Dan organisasi yang selanjutnya yaitu adalah Hizbullah. Pada tanggal 15 Desember 1944, berdiri pasukan sukarelawan pemuda Islam yang dinamakan Hizbullah atau Tentara Allah yang dalam istilah Jepangnya disebut Kaikyo Seinen Teishinti. Tanggal 7 September 1944, Perdana Menteri Jepang Koiso mengeluarkan janji tentang kemerdekaan untuk Indonesia.
Jepang merencanakan untuk membentuk pasukan cadangan khusus dan pemuda-pemuda Islam sebanyak 40.000 orang. Rencana ini segera mendapat sambutan positif dari tokoh-tokoh Masyumi, sekalipun motivasinya berbeda. Bagi Jepang, pasukan khusus Islam itu digunakan untuk membantu memenangkan perang. Tetapi bagi Masyumi, pasukan itu digunakan untuk persiapan menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Berkaitan dengan hal itu, maka para pemimpin Masyumi mengusulkan kepada Jepang untuk membentuk pasukan sukarelawan yang khusus terdiri atas pemuda-pemuda Islam. Untuk mengkoordinasikan program dan kegiatan Hizbullah, maka disebut pengurus pusat Hizbullah. Ketua pengurus pusat Hizbullah adalah Kiai Haji Zainul Arifin dan wakilnya adalah Muhammad Rum. Anggota pengurusnya antara lain ada Prawoto Mangun Sasmito, Kiai Zarkasi, dan Anwar Cokro Aminoto. Berikut adalah tugas pokok Hizbullah. Yang pertama sebagai tentara cadangan dengan tugas yaitu melatih diri jasmani maupun rohani dengan segiat-giatnya. Yang kedua membantu tentara Dainipon. Yang ketiga menjaga bahaya udara dan mengintai mata-mata musuh. Yang keempat, menggiatkan dan menguatkan usaha-usaha untuk kepentingan perang. Yang kedua, sebagai pemuda Islam dengan tugas menyiarkan agama Islam, memimpin umat Islam agar taat menjalankan agama dan membela agama serta umat Islam Indonesia. Berikut ada foto-foto dari anggota Hizbullah. Nah, setelah tadi membahas tentang organisasi semi militer, dan pada selanjutnya kita akan membahas tentang organisasi militer bentukan dari Jepang. Ayo, ada yang tahu ada apa saja? Iya, betul sekali. Ada Heiho. Nah, Heiho adalah pasukan pembantu atau pasukan prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik itu Angkatan Darat maupun Angkatan Laut. Heiho dibentuk pada tanggal 2 September 1942 atas instruksi dari Markas Besar Angkatan Darat Jepang. Adapun syarat untuk menjadi tentara Heiho yaitu umur 18-25 tahun, berbadan sehat, berkelakuan baik, berpendidikan minimal sekolah dasar. Adapun tujuan pembentukan Heiho adalah membantu tentara Jepang. Kegiatannya yaitu membangun kubu-kubu pertahanan, menjaga kamp tahanan, dan membantu perang tentara Jepang di medan perang. Kemudian, menurut Jenderal Aha Nasution, Jepang melakukan pembubaran dan pelututan senjata terhadap PETA dan Heiho tanggal 18, 19, dan 20 Agustus 1945. Namun, dalam perkembangannya setelah kemerdekaan, Heiho dileburkan ke dalam Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Nah, setelah membahas Heiho, yang terakhir kita akan membahas tentang Pasukan Pembela Tanah Air atau PETA. PETA adalah organisasi militer yang pemimpinnya bangsa Indonesia yang mendapatkan latihan kemiliteran. Mula-mula yang ditugasi untuk melatih anggota PETA adalah seksi khusus dari bagian intelijen yang disebut Tokubetsu Han. Bahkan sebelum ada perintah pembentukan PETA, bagian Tokubetsu Han sudah melatih para pemuda Indonesia untuk tugas intelijen. Latihan tugas intelijen dipimpin oleh Yanagawa. Kemudian tanggal 3 Oktober 1943 secara resmi berdirilah PETA. Berdirinya PETA ternyata mendapat sambutan hangat di kalangan pemuda. Banyak di antara para pemuda yang tergabung dalam Seinendan mendaftarkan diri menjadi anggota PETA. Anggota PETA yang bergabung berasal dari berbagai golongan dalam masyarakat. Nah, ini dia
Selanjutnya yaitu sampai akhir pendudukan Jepang, anggota PETA ada sekitar 37.000 orang di Jawa dan sekitar 20.000 orang di Sumatera. Di Sumatera namanya lebih terkenal dengan Gyugun atau prajurit-prajurit sukarela. Kemudian, PETA memiliki beberapa keunggulan yaitu muda, kuat, dan energik. Hal ini senada dengan salah satu syarat menjadi PETA adalah berumur muda dan memiliki hubungan yang baik dengan atasan. PETA dididik untuk anti terhadap Barat sebagai rasa nasionalisme. Organisasi ini berbeda dengan Heiho yang ikut berperang ke banyak daerah medan pertempuran. PETA bertugas sebagai pasukan pertahanan rakyat apabila sekutu menyerang dalam Perang Asia Timur Raya. Nah, itu tadi anak-anak pembahasan tentang organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.